Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Ayat renungan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-25 yang berbunyi, sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dengarkan hari ini yang merupakan ayat harian bagi kita, merupakan bagian dari khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus ketika ada orang-orang yang berkata bahwa apa yang mereka lakukan pada peristiwa Pentakosta adalah hal yang tidak biasa dilakukan pada saat seperti itu. Mengapa demikian? Orang-orang yang menyaksikan tentang peristiwa atau fenomena yang terjadi di antara rasul-rasul Kristus tersebut, ternyata mereka salah memahami. Mereka berpikir bahwa yang dilakukan oleh ke-12 rasul itu adalah suatu tindakan di luar dari kesadaran mereka karena mereka dianggap telah mabuk. Dan di dalam bagian inilah Rasul Petrus ingin menyatakan kepada setiap orang yang ada di tempat itu bahwasanya mereka tidak mabuk pada waktu itu, tetapi mereka sedang menyatakan bahwasanya peristiwa yang terjadi di antara mereka adalah sama seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Saudaraku yang terkasih, satu hal yang dipergunakan oleh Petrus dalam hal ini hendak menunjukkan kepada kita tentang makna berpikir yang penting untuk melihat kepada peristiwa Pentakosta dan melihat kepada relevansi pemberitaan dari Rasul Petrus tentang hakikat dari Yesus Kristus yang dinyatakan oleh Allah, di mana ia yang telah dibunuh oleh orang-orang Yahudi adalah Allah yang telah menyatakan dirinya. Bahwasanya hal inilah yang disampaikan oleh Raja Daud sendiri ketika ia berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu." Artinya, untuk memahami apa yang dikatakan oleh Raja Daud dalam hal ini, kita harus melihat 25, 26, 27 hingga 28. Sebab apa yang dinyatakan oleh Raja Daud itu, ia telah melihat kepada aspek sesuatu hal yang akan terjadi di masa depan yang Tuhan persiapkan lewat keturunannya. Artinya, jauh sebelum Yesus Kristus dilahirkan, Raja Daud sudah memahami tentang peristiwa di masa depan yang membuat ia sangat bersukacita. Bahwasanya ia pada akhirnya nanti akan menerima hasil dari iman itu, pengharapannya itu di dalam Kristus. Dan inilah yang dinyatakan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang yang berkata bahwa murid-murid Yesus tersebut jatuh pada praktik yang keliru. Dan ketika kita menyadari hal ini, saudaraku, maka kita semakin memahami bahwasanya Yesus Kristus itu yang adalah Allah yang menyatakan kuasanya kepada kita, kepada dirinya sendirilah kita harus bergantung dalam iman kita. Dan jika kita telah bergantung kepada Yesus Kristus, maka hal ini dapat kita pahami sama seperti Daud memberi kepada kita penegasan bahwasannya ia berdiri di sebelah kananku,
aku tidak goyah. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, apakah saudara memiliki semangat yang sama seperti dengan Rasul Petrus? Yang dimana ketika ia memberitakan Yesus Kristus, ia tidak goyah. Padahal ketika kita melihat suatu relevansi yang terjadi dalam hidup kita ini, kerap sekali, meskipun kita sudah berkata bahwa kita itu adalah orang yang beriman, kita adalah orang Kristen, tetapi lebih banyak juga kita sering sekali goyah untuk melangkahkan kaki kita. Bukankah kita sekarang harus menyadari suatu hal, dan ini adalah pernyataan yang tegas yang saudara harus pegang, bahwasanya Yesus Kristus itu beserta kita karena kita berada di pihaknya. Sehingga mengapa kita harus goyah? Saudara harus punya prinsip yang tegas dalam hal ini, bahwasanya sumber sukacitaku adalah Kristus, sehingga jika sumber sukacitaku adalah Kristus, maka aku tidak akan goyah. Hanya orang-orang yang tidak mengerti tentang dasar bersukacitalah yang kerap sekali goyah dalam menentukan pilihan dan arah hidupnya. Tetapi kita adalah orang-orang yang telah berada di dalam anugerah itu, dan Tuhan telah menyatakan itu kepada saudara. Oleh karena itu, kita harus bersukacita menjalani hari-hari kita dan jangan pernah goyah. Sebab mengapa? Karena kita senantiasa memandang hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan pada kesempatan ini. Pelihara kami Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami semakin mengerti bahwasanya Engkau adalah Allah yang terus menuntun kami dan memberikan kami kelegaan. Kami tidak akan takut dan goyah, sebab Engkau beserta dengan kami. Tuhan, izinkanlah kami memuliakan-Mu lewat setiap apa yang terjadi dalam hidup kami, baik suka maupun duka. Terpuji nama-Mu di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.